Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Emil Latifani gitu. Yang biasa disapa dengan Mbak Emil selaku psikolog ya, selaku psikolog. Dan tema kita masih sama, yaitu psikologi pendidikan. Dan Mbak Emil tadi udah bercerita tentang background nih Mbak Emil gitu kan. Kita masuk nih ke tema intinya, psikologi pendidikan. Boleh dijelaskan nggak Mbak Emil gitu? Psikologi pendidikan itu seperti apa? Mungkin tantangannya gitu, hal yang harus diperhatikan seperti apa? Kalau psikologi pendidikan itu sebenarnya kan kita mengarah pada pendidikan anak mulai dari 0 bulan sampai dewasa, sampai lansia bahkan kan. Jadi kalau misalnya pendidikan itu ya mulai bagaimana cara mendidik anak. Sebenarnya nggak harus pendidikan juga sih sebenarnya. Kayak kalau pendidikan lebih ke minat bakatnya, kemudian tes IQ gitu. Nah, kemudian ada anak-anak berkebutuhan khusus juga, kita juga di situ. Nah, kalau misalnya yang harus diperhatikan misalnya dari 0 bulan itu bagaimana tumbuh kembangnya, apa sih yang perlu distimulus gitu, biar anak ini berkembang sebagaimana tahapan perkembangannya. Kadang-kadang kan anak ada yang terutama kurang stimulasi gitu, jadi perkembangannya kurang maksimal gitu. Misalnya kemudian ada anak yang juga punya permasalahan tumbuh kembang gitu, dari balita kan harus dilihat juga gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya masalah di SD, anak-anak SD biasanya itu kesiapan sekolah biasanya, misalnya tes kesiapan sekolah gitu. Nah, kemudian kalau SMP itu biasanya tuh untuk minat bakat, misalnya diarahkan kemana, nanti misalnya IPA, IPS gitu, dia butuhnya kemana. Karena kan kadang-kadang, terutama di Bengkulu ya, belum terlalu menyadari kalau penting itu. Karena kan banyak yang kayak salah jurusan gitu nanti, padahal dari awalnya nggak di screening sebenarnya dia nih minatnya kemana gitu. Bahkan kadang ada paksaan dari orang tua kayak kamu harus IPA. Nanti kalau IPA tuh ya kan ilmu eksak ya gitu. Sedangkan anak ini kadang nggak mampu ya menghafal rumus dan lebih ke otak kanan atau otak kiri nih, Mbak. Kalau eksak tuh otak kiri kanan ya. Gitu. Nah itu, jadi kan kalau misalnya anak dipaksa tapi tidak sesuai dengan minat dan bakatnya kan, jadi kan kasihan anaknya juga gitu. Nggak, jadi terbebani ya. Nggak maksimal gitulah. Kalau di pelajarannya juga nggak maksimal gitu. Nah, kadang-kadang orang tua juga pengen anaknya, sekarang kan masih orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu, padahal belum tentu anak ini mampu. Sebenarnya kan kita lihat juga kemampuan anak juga gitu kan. Berarti ada tesnya tuh dong, Mbak? Ada tesnya, kemampuannya di mana gitu, apa dia lebih dominan menghafal. Ada kan anak yang menghafalnya bagus, tapi kalau di angka dia kurang gitu. Jadi kan anak tuh sebenarnya nggak bisa dia di dua kemampuan, misalnya dia bisa pintar menghafal kemudian pintar matematika juga. Jadi dia tuh ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi butuh untuk di screening gitu. Nah, kalau SMA biasanya ya itu untuk penjurusan, misalnya mau jurusan apa nanti kuliahnya gitu paling. Berarti biasanya yang Mbak tangani ini apa nih? Biasanya disebut pasien ya? Klien ya gitu. Kalau klien sendiri banyak selama mungkin berkarir dari 2019 gitu ya. Anggap aja 2020 ya awal. Soalnya kan lulus 2019 akhir gitu kan. Iya, 2020 udah lebih kurang 3 tahun nih gitu kan. Biasanya klien-klien nih apa yang menjadi sering ditangani lah kesehariannya? Kalau dari awal 2020 beda ya, soalnya waktu di BKKBN dulu itu kan kebanyakan kasus-kasus pelecehan seksual gitu. Karena itu ada kasus yang di reverse dari dinas sosial gitu. Jadi mereka butuh pendampingan psikologis gitu. Banyakan itu kalau sampai 2021. Nah, kalau sekarang banyakan kasus misalnya tes IQ, tes kesiapan sekolah gitu, tes minat bakat gitu.
Jadi soalnya kan kalau misalnya memang sesuai dengan background psikologi pendidikan ya sebenarnya tes IQ gitu-gitu kan. Tapi kalau karena kemarin kerjanya di BKKBN, karena juga pasiennya juga kliennya juga memang dari dinas sosial, yaitu beda klien. Beda segmen lah gitu. Beda segmen gitu. Beda segmen. Oke. Berarti Anas tes IQ kapan ya terakhir ya? Kayaknya SMA deh, Bang. Biasanya sih SMA. SMA ya, iya, tes biasanya IQ ya? SMA tes Gitu. IQ itu. Karena kan dilihat juga misalnya dia mau jurusan IPA. Kalau sekarang kayaknya dari awal udah udah penjurusan ya, Ya, dari kelas 1. sekarang, iya. Kalau dulu kan Pun tahun Anas juga udah penjurusan ya, dari udah. kelas satu. Kalau tahun aku kan dulu kelas 2 baru penjurusan. Iya. Kelas 1 umum lah ya, semua ya. Iya, umum. Jadi Gitu. belum tahu. Jadi harus 10 ABC iya. sampai apa gitu kan. Nanti baru IPA atau IPS. Atau IPS. Sebenarnya tes IQ juga itu juga membantu, misalnya anak ini kesulitan di sekolah misalnya. Sebenarnya dia nggak bodoh gitu, tapi Iya. kenapa sih dia nggak bisa? Ternyata di tes IQ dia misalnya IQ-nya bagus, cuma ternyata dia punya kesulitan belajar. Itu bisa juga datang ke psikolog gitu. Biasanya kalau kesulitan belajar karena faktor apa? Biasanya konsentrasinya kurang, misalnya dia susah fokus gitu. Susah fokus itu kan bisa juga untuk mempengaruhi walaupun IQ-nya bagus gitu. Kemudian ada juga misalnya dia susah untuk menerima informasi, misalnya dia lagi ada masalah di rumah, itu kan juga berpengaruh, dia butuh konseling misalnya. Nah kadang-kadang kan guru langsung bilang ini anaknya malas, padahal kan kita harus melihat background juga dulu kan, kenapa sih anak itu tidak fokus di sekolah gitu. Kalau tidak fokus misalnya salah satunya Anas pernah baca buku juga, karena kita tuh sering banget dengan multitasking, entah itu main handphone, kadang sosial media, dari TikTok ke Instagram, kemana. Itu dari psikologi pendidikannya, Mbak melihat seperti apa? Apakah pengaruh banget sebuah teknologi untuk anak-anak lah ya, terutama Gen Z sekarang gitu kan? Sebenarnya gadget itu perlu juga ya. Cuman untuk anak usia di bawah 2 tahun itu sebaiknya nggak diberikan gadget. Gitu. Karena anak sekarang itu, apalagi anak sekarang ya usia di bawah 2 tahun itu banyak kan masalah kemampuan bicara. Jadi lambat bicara gitu, atau speech delay yang biasa pernah dengar mungkin ya, speech delay ya. Yang awam kita dengar lah ya, speech delay. Speech delay. Jadi tuh anak-anak sekarang tuh banyak masalah itu gitu, karena ya itu tadi sebelum 2 tahun dia udah dikasih gadget. Karena gadget itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya, maksudnya nggak jelek-jelek banget, tapi orang tua juga harus perlu untuk mendampingi anaknya. Kadang-kadang dikasih aja anak dilepas ya, dilepas tanpa ada parenting pengawasan mungkin ya, gitu. Iya, jadi anak itu harus didampingi juga menggunakan gadget itu. Nah kalau misalnya anaknya nggak distimulasi, biasa kan usia 2 tahun itu harusnya dia udah bisa bicara ya. Nah kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh itu juga salah satu kasus juga sering aku temuin ya. Anak yang susah 2 tahun dia belum bisa bicara gitu, ternyata setelah digali orang tuanya cuma ngasih gadget di rumah, kurang stimulasi gitu. Kurang stimulasi, berarti stimulasi seperti apa? Diajak bicara? Iya, diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol. Kan anak-anak itu kan lagi belajar, lagi belajar ngomong dia kan. Jadi dia melihat kalau orang tuanya banyak diem, dia kan belajar dari mana gitu kan. Dia juga belajar gerak mulut kita gitu. Jadi melihat gitu. Pinternya bayi itu kayak gitu ya gitu ya. Iya, harus diajarin gitu. Kalau dia nggak diajarin ya bakal lambat, nggak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Kayaknya banyak banget nih pertanyaannya, tapi ditahan dulu untuk Mbak Emil gitu kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini.